Selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas helping skills for positive action and behavior changing. Tujuan utama dari helping skills itu adalah membantu Helpy mencapai goalnya melalui 2 cluster skill, yaitu 1. Problem solving dan decision making. 2. Skills for behavior changing and positive action. Skills tadi didasari oleh pendekatan action yang menekankan pada hal-hal yang eksternal yang nampak keluar, yaitu perilaku Helpy pada saat ini dan lingkungannya yang kompleks. Dan bukan membicarakan tentang hal-hal yang bersifat internal, yaitu trait dan problem psikologis klien. Karakteristik dan model dari pendekatan ini adalah membantu Helpy mencapai goal dan mengubah lingkungannya melalui proses pemecahan masalah, pengambilan keputusan, membuat perencanaan, dan mengubah tingkah laku. Implikasi dari pendekatan tersebut adalah perumusan tujuan, penemuan solusi, dan pembuatan rencana dilakukan oleh helper dan Helpy bersama-sama. Helper menggunakan berbagai metode untuk membimbing Helpy. Helper juga mengobservasi apa yang terjadi pada Helpy dengan menggunakan penilaian dan perasaannya yang juga dicek dengan bukti-bukti konkret apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Helper memang bertumpu pada logika, namun dia juga tetap bersikap hangat, empatik, dan genuine. Asumsi dari pendekatan ini adalah: pertama, perilaku merupakan hasil interaksi antara daya-daya lingkungan luar dan daya-daya internal yang bersifat herediter. Lingkungan luar itu bisa berupa lingkungan fisik, sosial, lembaga, dan budaya. Respons-respons yang bertahan dalam diri Helpy merupakan hasil proses belajar, imitasi, dan reward. Stimulus lingkungan dan perilaku diantarai oleh proses berpikir, atau kalau dirumuskan dengan rumusan SOR. O-nya adalah proses berpikir. Proses belajar merupakan fungsi interaksi antara pola perilaku Helpy dan lingkungan sosial. Artinya, lingkungan sosial dapat mengubah perilaku Helpy, tapi sebaliknya perilaku Helpy dapat mengubah lingkungan sosial. Helpy datang kepada ahli untuk mencari bantuan untuk mengubah perilaku spesifik tertentu. Berikutnya kita akan membicarakan masalah dan tujuan. Masalah adalah kesenjangan, ketidakselarasan antara harapan dan kenyataan. Atau ada goal tapi belum tercapai. Masalah sering diungkapkan dalam bentuk keluhan, kebingungan, ketidakpuasan, atau bisa juga menyalahkan orang lain atau lingkungan. Helper perlu menemukan masalah dan kemudian merumuskan masalah itu menjadi
tindakan dan strategi apa yang diperlukan. Untuk itu, helper perlu mempunyai gambaran mengenai pandangan Helpy mengenai dirinya, pandangan Helpy mengenai orang-orang di sekelilingnya, apa yang diinginkan Helpy, dan bagaimana situasi lingkungan hidup Helpy. Intinya, masalah yang diajukan oleh Helpy harus diubah menjadi rumusan tujuan oleh helper. Untuk itu ada 3 kriteria tujuan. Yang pertama, diinginkan dan dirumuskan oleh Helpy sendiri. 2. Helper mempunyai keinginan untuk membantu Helpy mencapai tujuan tersebut. Ketiga, tercapainya tujuan harus dapat diamati, artinya terlihat, dan juga dapat diukur. Di samping itu, tujuan harus memenuhi prinsip-prinsip etik, hukum, dan sesuai dengan kompetensi helper. Artinya, seorang helper tidak boleh menjanjikan tujuan yang tidak didukung oleh kompetensi yang dimilikinya. Helper dan Helpy memiliki kebebasan untuk menolak proses helping jika merasa goalnya tidak memenuhi persyaratan di atas. Dalam kenyataannya, merumuskan tujuan berdasarkan masalah yang diajukan klien itu ternyata tidak mudah. Karena pertama, sulit untuk menentukan siapa yang menjadi Helpy. Kesulitan belajar seorang anak yang dibawa oleh ibunya ke psikolog, belum tentu masalahnya terletak pada anak. Mungkin saja terletak pada ibu, namun ibu mengatakan bahwa masalahnya terletak pada diri anaknya. Helpy juga seringkali merumuskan masalahnya dalam bentuk perasaan. Merasa sedih, merasa kecewa, dan sebagainya, namun tidak merumuskan apa yang menyebabkan kesedihan itu, kekecewaan itu. Atau mungkin juga Helpy tidak mempunyai tujuan yang jelas. Artinya, dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Atau sebaliknya, Helpy mempunyai terlalu banyak tujuan pada saat yang sama sehingga bingung untuk memulai dengan yang mana. Kadang-kadang juga tujuan Helpy itu tidak tepat. Dia mengatakan dia menginginkan sesuatu, tapi sebetulnya bukan itu yang dia inginkan. Seringkali sesudah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak merasakan kepuasan karena tujuannya tidak jelas. Helpy bisa juga mengalami konflik. Artinya, dia sulit untuk mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada. Helpy juga kadang-kadang datang karena hanya ingin mengobrol, kesepian, sebetulnya dia tidak mempunyai masalah yang serius. Ada juga Helpy yang datang untuk membicarakan standar-standar ideal yang tidak realistik. Dia selalu membandingkan diri dengan orang lain yang berbeda dari dirinya, dan dia merasa selalu kurang dibandingkan dengan orang
lain. Pada saat tujuan sudah dirumuskan, berikutnya ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu helper membantu helpee menemukan problem utama dan merumuskan situasi kehidupan helpee. Kemudian, helpee dibantu oleh helper merumuskan masalah dalam bentuk-bentuk perilaku yang jadi tujuan spesifik dari proses konseling. Helper dan helpee menyepakati prioritas masalah yang akan dipecahkan dan juga ingin dipecahkan dengan derajat keberhasilan yang seperti apa. Helper juga memilih model pemecahan masalah dan perubahan tingkah laku dengan menggunakan semua keterampilan yang dia punya untuk mencapai goal helpee. Sesudah itu, helpee menyadari konsekuensi dan etika dari pilihan tindakannya. Helper memonitor terus tindakan helpee dan mendiskusikan kemajuannya dengan helpee. Helper dan helpee merencanakan transisi problem solving dari situasi kehidupan di dalam pembahasan konseling ke kehidupan sehari-hari yang nyata tanpa bantuan konselor. Helper dan helpee memutuskan apakah goal utama dan goal lain sudah tercapai atau belum bahkan. Sesudah itu, helper membuat evaluasi proses konseling dan menyimpulkan pengetahuan apa yang didapat dari proses konseling tersebut untuk digunakan untuk membantu helpee lain di kemudian hari. Berikutnya, kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu proses rasional problem solving dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Untuk mendapatkan proses yang lancar, helper perlu menciptakan good rapport yang membuat helpee merasa terlibat dan berminat terhadap proses problem solving ini dan memiliki keyakinan bahwa dia memiliki kekuatan untuk membuat keputusan untuk mengubah hidupnya. Yang kedua, merumuskan dan memperjelas masalah yang dihadapi oleh helpee dan merumuskannya dalam bentuk tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, mengumpulkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah. Dan dalam mengumpulkan informasi ini, skill understanding itu yang perlu digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai klien dan juga membantu klien memahami masalahnya. Sesudah itu, dengan informasi yang cukup lengkap, helper menentukan dan mengeksplorasi alternatif-alternatif pemecahan masalah agar lebih jelas bagi klien. Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang ada. Sesudah itu, mengeksplor akibat-akibat dari informasi dan konsekuensi alternatif yang ada sebelum membuat keputusan akhir
menimbang untung dan rugi dari setiap alternatif. Berikutnya, memperjelas apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Helpy. Mempertegas nilai-nilai apa yang mendasari pilihan pribadi Helpy. Sesudah itu, memeriksa kembali tujuan, pilihan alternatif, risiko, dan konsekuensi-konsekuensi sebelum membuat keputusan akhir. Dalam hal ini, helper membantu Helpy untuk membuat gambaran yang utuh mengenai masalah yang dihadapinya, baik informasi mengenai dirinya dan juga mengenai lingkungannya. Sesudah itu, helper dan Helpy menentukan salah satu alternatif yang paling tepat, yang paling optimal bagi Helpy. Sesudah itu, merumuskan rencana untuk mengimplementasikan keputusan alternatif yang dipilih. Sesudah diputuskan, Helpy diminta untuk menguji cobakan rencana yang merupakan implementasi dari keputusan yang sudah dibuat. Sesudah dilaksanakan, lihat hasilnya, lalu dikaji ulang. Dan kalau perlu, melakukan penyesuaian dengan informasi yang baru sesudah dia mencoba dan juga memperhatikan lingkungan yang berubah. Kalau hasil uji coba itu sudah didapat, maka simpulan itu dapat digeneralisasikan pada proses-proses untuk situasi kehidupan yang lain. Dalam kenyataannya, Helpy pada umumnya memiliki pengalaman yang terbatas dalam membuat keputusan. Pada umumnya, Helpy membuat keputusan berdasarkan wawancara problem solving. Jadi dia mencoba memanfaatkan wawancara itu untuk berlatih memecahkan masalah. Atau dia melakukan trial and error. Dia langsung saja memecahkan masalah dalam pengalaman hidup sehari-hari. Kadang-kadang berhasil, tapi kadang-kadang melalui kegagalan. Tapi dari situ dia juga belajar untuk mengambil keputusan. Atau dia juga dapat belajar melalui simulasi, yaitu belajar dengan suatu kegiatan yang serupa dengan masalah yang dihadapi, tapi dia didampingi oleh helper. Nah, untuk bisa melakukan problem solving dengan tepat, ada beberapa keterampilan yang diperlukan. Yang pertama, merumuskan masalah, mengakses situasi, artinya mengumpulkan informasi mengenai situasi, menentukan goal. Yang kedua, menganalisis situasi yang menunjang dan menghambat pencapaian goal. Kalau kita kembali ke istilah, mungkin kita mengenal istilah SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kemudian, kita mencari informasi yang berhubungan dengan goal. Apa saja yang berkaitan dengan goal yang ingin dicapai oleh Helpy. Sesudah kita mendapatkan informasi tentang goal, kita meninjau kembali goal. Apakah tetap akan mempertahankan
atau memunculkan pilihan alternatif lain. Juga memperhitungkan risiko dan menduga akibat yang akan terjadi, untung ruginya, untuk Helpy maupun orang-orang yang terlibat dalam kehidupan Helpy. Sesudah itu, memilih alternatif yang dirasakan paling optimal, paling tepat. Kemudian, membuat rencana untuk mengimplementasikan pilihan alternatif yang sudah dibuat. Sesudah itu dilakukan, maka proses problem solving tersebut dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapainya. Apakah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh Helpy?